Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 1 Konstruksi Gedung 2, kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ikhtiara Dwi Febriani dan teman saya Muhammad Nofriansyah. Slide selanjutnya. Judul artikel. Bisa kita lihat di sini, judul artikelnya itu diambil dari Jurnal Teknik Sipil. Judul artikelnya yaitu Model Refraksi Difraksi Gelombang Air oleh Batimetri dengan mengerjakan persamaan kekebalan energi yang dibuat atau disusun oleh Sawaludin Hutahean, yaitu merupakan kelompok kalian teknik kelautan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Tolong slide selanjutnya. Tujuan. Tujuan di sini yaitu terdapat 4 tujuan. Yang pertama, mengetahui mengenai model refraksi gelombang dengan menggunakan potensial aliran gelombang nonlinear. Yang kedua, mengetahui pengerjaan persamaan muka air yang merupakan gabungan antara hubungan persamaan kontinuitas dan persamaan kekebalan energi. Yang ketiga, menentukan persamaan momentum terbatas. Yang keempat atau terakhir adalah menentukan breaking yang jelas pada model. Tolong slide selanjutnya. Yaitu terdapat dasar teori. Dasar teori biasanya terdapat pada pendahuluan. Dasar teori. Penelitian ini adalah kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan penulis dalam mengembangkan model transformasi gelombang dari perairan dalam menuju perairan dangkal, di mana transformasi tersebut meliputi refraksi gelombang, yaitu pembelokan arah gelombang oleh kontur batimetri dasar perairan, difraksi, yaitu penyebaran gelombang. Solin yaitu pembesaran tinggi gelombang ketika gelombang bergerak menuju perairan yang lebih dangkal, dan breaking atau gelombang pecah, di mana bagian yang paling mendapat perhatian dari penulis adalah pada pengembangan kemampuan model dalam mensimulasikan gelombang pecah. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada metode perumusan persamaan gelombang nonlinear mempunyai beberapa perhitungan. Yang pertama adalah perhitungan bilangan gelombang K. Kedua, persamaan potensial aliran. Ketiga, persamaan untuk menghitung bilangan gelombang K. Keempat, formulasi G. Kelima, persamaan amplitudo gelombang. Poin pertama yaitu perhitungan bilangan gelombang K. Perhitungan bilangan gelombang K dilakukan dengan menggunakan analisis satu dimensi untuk gelombang yang bergerak pada sumbu dengan sistem sumbu seperti pada gambar 1. Bisa dilihat. Yang kedua, persamaan potensial aliran. Potensial aliran gelombang yang bergerak pada sumbu berdasarkan Hutahean 2007C dan 2008C adalah, bisa dilihat perhitungannya. Selanjutnya, persamaan untuk menghitung bilangan gelombang K. Untuk menghitung bilangan gelombang K dikerjakan persamaan momentum yang terbatas, yaitu pada Hutahean 2008A dan 2008B, di mana U adalah kecepatan horizontal pada arah, W adalah kecepatan vertikal, sedangkan Z adalah persamaan fluktuasi muka air terhadap muka diam. Selanjutnya,
ada persamaan amplitudo gelombang. Persamaan amplitudo gelombang dirumuskan dari persamaan muka air. Persamaan ini diintegrasikan terhadap waktu T diperoleh persamaan muka air. Pada integrasi ini terhadap waktu tersebut akan terdapat suatu konstanta di mana berdasarkan DEAN 1984 dapat diambil C dalam kurung T sama dengan 0. Persamaan muka air dikerjakan pada kondisi cos dalam kurung KXX dan KYY. Tutup kurung sama dengan sin KXX tambah KYY. Tutup kurung sama dengan cos theta T sama dengan sin theta T sama dengan setengah akar 2, yaitu kondisi perumusan berbagai persamaan, maka diperoleh suatu harga fase muka air, di mana pada kondisi ini A per 2 akar 2 dan A sama dengan 2 N. Selanjutnya Pembahasan pengembangan persamaan gelombang non-linear di mana potensial aliran gelombang mengandung fenomena breaking. Berdasarkan persamaan ini, maka dikembangkan persamaan gelombang non-linear pada dasar perairan miring dengan menggunakan metode dan persamaan dasar yang sama, dan diaplikasikan pada permodelan refraksi gelombang dengan menggunakan persamaan refraksi dari noda. Model refraksi gelombang yang dihasilkan dapat memodelkan breaking dan sejumlah keterbatasan, antara lain breaking yang terjadi hanya satu kali dan perubahan tinggi gelombang kurang kontinu. Meskipun breaking adalah suatu peristiwa yang cepat, tetapi perubahan tinggi gelombang tetap kontinu. Slide selanjutnya. Lanjutan pembahasan yaitu, pada penelitian ini, pengembangan pada persamaan refraksi-difraksi dilakukan dengan mengerjakan persamaan kekebalan energi. Jadi, terdapat dua pengembangan baru pada penelitian ini, yaitu pada perumusan persamaan gelombangnya dan persamaan refraksi-difraksinya. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Seperti telah ditunjukkan pada hasil model, yaitu bahwa model dapat diberikan itu breaking, falling, breaking, di mana hal ini merupakan suatu perkembangan dari model-model sebelumnya. Namun, terdapat kendala pada model ini, yaitu bahwa konvergensi interaksi bilangan gelombang sangat lambat pada kemiringan besar, di mana pada kemiringan batimetri lebih dari 0,18 tidak dapat dicapai konvergensi. Perkembangan penting yang diharapkan yaitu terjadinya breaking secara otomatis, namun tidak didapatkan, di mana pada model ini dikerjakan kriteria breaking, yaitu pada saat harga F kurang dari 1,8 maka dipaksa F berharga 1,8, di mana harga ini hanya untuk periode gelombang 6 detik. Harga ini diperoleh dengan mengamati fenomena breaking pada persamaan dispersi. Karena itu masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan model yang dapat memodelkan breaking secara otomatis dengan kemungkinan perbaikan pada persamaan untuk G maupun F. Selanjutnya daftar pusaka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Rafiansyah dan teman saya Ikhtiara Dwi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.